Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stock split dari Bank BCA. Ada rencana, Pak. Seperti yang kita tahu kan, Bank BCA ada rencana untuk stock split. Nah, kita perlu cek dulu tanggal kapan sih come date-nya, kapan ex date-nya, kapan untuk tanggal payment date-nya, seperti itu. Tapi sebelum kita bahas eh, tentang stock split-nya dari Bank BCA, kita bahas dulu untuk pergerakan IHSG. Oke, kita kembali masuk ke trading view. Kita coba dulu untuk indeksnya. Composite. Oke. Oke, untuk indeks kita IHSG pada tanggal 8 Oktober 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,02% ke level 6.481,7690 gitu. Untuk tanggal 8 Oktober level IHSG kita sempat menyentuh titik tertingginya di sekitar 6.497,6558. Seperti yang kita tahu bahwa IHSG kita sempat menyentuh level tertingginya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 ini. Untuk tahun 2021 sampai dengan video ini dibuat tanggal 8 Oktober 2021, IHSG kita sempat menyentuh di level 6.504,9922. Nah, pada tanggal 21 Januari 2021. Seperti yang kita tahu bahwa di 6.500 ini ada resisten kuat dari IHSG kita yang belum berhasil di break seperti itu. Maka kemungkinan besar bahwa IHSG mungkin akan sedikit koreksi atau lebih bijak apabila IHSG akan koreksi terlebih dahulu di range harga sekitar 6.400-an, karena mengingat yang bisa kita lihat di sini bahwa IHSG kita sudah 3 hari berturut-turut naik gitu. Jadi lebih bijak apabila IHSG kita mengalami koreksi terlebih dahulu atau konsolidasi dulu. Baru kemudian bisa break dari 6.500. Kalau seandainya misalnya IHSG kita langsung break ke 6.500-an, apakah bisa? Bisa saja. Cuma bisa kita lihat bahwa di sini plus naik kemudian koreksi dulu, baru melanjutkan kenaikan, koreksi, melanjutkan kenaikan, koreksi sehat, koreksi dikit, kemudian melanjutkan lagi kenaikan. Jadi lebih wise apabila IHSG kita mengalami koreksi dulu, kemudian baru melanjutkan kenaikan untuk ke level resistennya di sekitar 6.500 seperti itu. Garis MACD, garis moving average juga mengarah ke atas, menunjukkan bahwa marketnya memang bullish. Nah, sedikit masukan saja, walaupun market kita bullish, mungkin buat teman-teman yang bingung entry-nya, walaupun market kita bullish, cuma alangkah lebih baik apabila kita bisa menentukan titik-titik supportnya, sehingga ketika kita entry posisinya akan lebih enak gitu, lebih resikonya akan lebih rendah dibanding kita
sudah naik tinggi, kejar, masuk, naik dikit, rawan koreksi, seperti itu. Oke, kita nggak akan membahas IHSG terlalu lama. Kita kembali ke topiknya, yaitu tentang stock split dari Bank BCA. Oke, kita coba Bank BCA. Oke, secara candle dari Bank BCA cukup solid. Garis MACD, garis moving average juga mengarah ke atas, garis MACD juga mengarah ke atas, volume juga valid. Seperti itu. Seperti yang kita tahu juga Bank BCA ini mencerminkan IHSG, di mana IHSG juga sempat ke level tertingginya di sekitar bulan Januari. BCA pun juga sama. Level tertinggi dari Bank BCA untuk tahun 2021 adalah di tanggal 12 Januari 2021 di titik 36.900. Seperti itu. Ini merupakan resisten yang harus ditembus apabila Bank BCA ingin naik lebih tinggi, yaitu ke level 37.000. Apakah bisa Bank BCA ke 37.000 atau 36.900 ini? Bisa-bisa saja, kemungkinan besar akan menyentuh level tersebut. Nah, lantas bagaimana perkembangan atau dampak dari stock split ini? Oke, untuk itu kita akan membahas saham Bank BCA lebih dalam. Bank BCA mengalami kenaikan 1,82%, ya kan? Kemudian yang perlu kita cermati bahwa satu minggu ini Bank BCA sudah naik 7,84%, atau bahkan dalam satu bulan ini saham Bank BCA sudah naik 11,81%. Oke. Nah, ini yang kita tunggu, bahwa jadwal untuk stock split dari Bank BCA dengan rasio 12:62 atau 1:5. Nah, kapan come date-nya? Come date-nya adalah tanggal 12 Oktober 2021, ex date-nya tanggal 13 Oktober, sedangkan recording date adalah tanggal 14 Oktober 2021. Kemudian untuk payment date-nya atau distribusi date-nya ke para pemegang saham dari Bank BCA adalah tanggal 15 Oktober 2021. Maksudnya gimana nih? Kalau dengan rasio 1:5, secara simpelnya seperti ini. Apabila saham Bank BCA menyentuh level 37.000, di level 37.000, maka yang sebelumnya untuk satu lot saham Bank BCA dibutuhkan dana sekitar 3.700.000 untuk membeli satu lot saham Bank BCA, maka dengan adanya stock split ini, untuk satu lot lembar saham dari Bank BCA hanya dibutuhkan sekitar 740.000. Asumsinya adalah harga Bank BCA 37.000. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita harus membeli satu lot lembar saham Bank BCA itu senilai 3.700.000. Tetapi dengan adanya stock split ini, maka kita dapat membeli satu lot lembar saham dari Bank BCA senilai sekitar 740.000 rupiah. Jadi
cukup ekonomis atau cukup lebih meringankan dari anggarannya kita. Seperti itu. Untuk itu kita perlu tahu juga bagaimana kinerja dari Bank BCA. Apakah kita ambil atau gimana? Ambil atau mempertahankan atau perlu jual dulu? Nah, untuk memberikan gambaran buat teman-teman, kita perlu tahu dulu bahwa fundamental dari Bank BCA seperti itu. Untuk Bank BCA, kita bisa lihat bahwa earning per share-nya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2020 ini pengecualian ya. Walaupun di tahun 2020 ini ada mengalami Indonesia atau seperti yang kita tahu bahwa Indonesia mengalami COVID-19, banyak perusahaan yang terdampak, tetapi kita lihat di sini bahwa earning per share dari Bank BCA hanya terpengaruh relatif kecil dibanding beberapa banyak perusahaan di luar sana. Seperti itu. Berarti menunjukkan bahwa kinerjanya dari Bank BCA cukup solid. Seperti itu. Market cap-nya juga cukup terbesar di Indonesia. Untuk equity-nya, nilai ekuitasnya yaitu 187,37 T, sedangkan net profit-nya adalah 14,46 T. Dengan kondisi fundamental yang bagus, earning per share yang dari tahun ke tahun tetap bertumbuh, maka cukup layak, maksudnya akan lebih oke gitu loh apabila kinerjanya kita mempunyai saham-saham yang kinerjanya seperti Bank BCA seperti itu. Dasarnya apa? Earning per share-nya terus tumbuh, labanya tumbuh, asetnya tumbuh, dan tetap membagikan dividen ke pemegang saham. Seperti itu. Lantas, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya apa? Nah, dengan adanya stock split ini menunjukkan bahwa Bank BCA ini ingin lebih liquid. Maksudnya gini, kalau sebelumnya untuk membeli satu lot lembar saham dari Bank BCA dibutuhkan sekitar 3.600.000 3.700.000, maka dengan adanya stock split ini, untuk membeli satu lot lembar saham Bank BCA hanya dibutuhkan sekitar 600 sampai 700.000 rupiah. Nah, dengan adanya stock split ini diharapkan pergerakan saham BBCA ini akan lebih liquid. Kenapa? Selain nilainya yang lebih murah, ya kan, jumlah lembar sahamnya kan bertambah. Jadi sebelumnya 1 jadi 5, otomatis lembar sahamnya akan bertambah. Sehingga dampaknya adalah buat kita-kita yang maksudnya untuk invest atau untuk trading dari saham BBCA ini, maka akan lebih liquid, lebih enak. Maksudnya pergerakannya akan lebih cair gitu. Jadi kalau kita mau beli itu yang 3 juta akan susah gitu, atau berat bagi investor pemula, atau yuk nabung saham tiap bulan 3 juta, maka dengan adanya stock split ini bisa membeli saham Bank BCA sekitar 600 atau 700.000 seperti itu. Jadi akan lebih memudahkan. Seperti itu. Itu analisa dari saya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Oh ya, buat teman-teman juga saya
Mohon masukannya, mohon insight dari teman-teman, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Pasti banyak sih yang perlu diperbaiki karena saya masih pemula untuk di channel YouTube ini. Seperti itu, jangan lupa tulis masukan teman-teman di kolom komentar. Oke, terima kasih.